Selamat siang anak-anakku semua. Oke baik. Bagaimana nih kabarnya semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, pokoknya terhindar dari segala macam penyakit ya. Oh iya, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya nih kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapat hari ini, dan pertemuan kita hari ini mendapat nikmat dari Allah, terus kita juga bisa diberi kelancaran dari awal sampai akhir yang kegiatan yang sedang kita jalan ini. Baik, sebelumnya ada nggak nih yang mau memimpin doa? Yaudah, kalau memang nggak ada yang mau jadi memimpin doa, dari ibu aja ya. Baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, ini anak-anak udah pada datang semua kan, udah pada hadir semua ya. Maaf ya, ibu nggak bisa ngundang anak-anak banyak karena kan juga lagi masa pandemi seperti ini ya. Jadi kita juga terbatas dalam forum kumpulan orang-orang, juga kita terbatas. Ini juga kan anak-anak semua pada pakai jarak ya. Ibu juga jauh jaraknya dari anak-anak gitu kan. Oke baik. Sebelumnya anak-anak udah pada tahu belum sih kenapa ibu ngadain kegiatan ini? Apa yang akan ibu lakuin? Terus apa yang akan anak-anak tangkap dari apa yang udah ibu jelaskan gitu? Oh, udah ada yang tahu ya, gitu. Ya udah. Ya baik, berarti udah sedikit yang tahu ya. Jadi sedikit aja ibu jelaskan. Ibu akan menjelaskan dan memberikan beberapa materi tentang masa pandemi. Kalian pasti anak tahu dong. Sekarang itu kita tuh lagi marak-maraknya pandemi apa sih gitu kan. Terus juga ibu akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan dan penularan pada virus COVID-19. Dan yang biasa anak-anak tahu semua itu adalah si corona ya, si virus corona tersebut gitu. Ibu juga akan menjelaskan bagaimana sih pencegahannya, terus penularannya, biar teman-teman anak-anak semua juga tahu gitu. Bisa buat ngejaga diri anak-anak juga gitu kan. Nah, apa sih? Ada nggak sih anak-anak tuh tahu tujuannya ibu memaparkan materi ini tuh untuk apa? Oh ya bagus, kalau udah ada yang tahu. Sedikit ibu jelasin ya, tujuannya mungkin bisa membantu anak-anak semua biar terhindar dari virus yang sedang marak-maraknya di dunia, bahkan di negara kita ini. Bagaimana sih cara penularannya, terus apa sih yang harus kita cegah, bagaimana kita cara mencegahnya, lalu apa aja yang harus kita konsumsi biar kita selalu hidup sehat, biar kita juga terhindar dari yang namanya si virus corona tersebut gitu kan. Jadi biar anak-anak semua pun bisa mencegah diri terlebih dahulu buat diri anak-anak semua. Setidaknya pada saat nanti ibu udah kasih materi, teman-teman pun juga jadi tahu, bahkan bisa memberitahukan kepada teman-teman yang lainnya gitu. Baik anak-anak, gimana nih? Udah pada siap belum? Kalau udah siap, ibu akan menampilkan sebuah video tentang apa sih virus corona itu gitu. Gimana nih? Anak-anak semua udah pada siap belum? Oke, baik. Kalau udah pada siap, kita mulai sebentar ya. Anak-anak bisa tonton dulu video yang akan ibu berikan. Silakan disimak. Wah, gimana nih anak-anak? Menarik nggak videonya? Ya, semoga menarik ya. Jadi gimana anak-anak udah punya sedikit gambaran gak sih tentang apa itu virus corona gitu? Bagaimana sih dia penularannya? Lewat apa? Terus kita pencegahannya harus kayak gimana ya gitu? Semoga udah sedikit tergambarkan ya. Oh ya, jadi ibu di sini juga akan menjelaskan materinya ya. Oke baik, kita mulai aja ya teman-teman. Teman-teman, anak-anakku semua sama aja ya, biar kita lebih akrab aja gitu ya. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV. Dimana dan teman-teman tahu, anak-anak tahu semua virus corona ini berawal dari negara mana ya? Ibu lupa nih. Oh iya, negara Cina, dari Wuhan ya. Ya kan, anak-anak tahu ya, semua itu berawal dari negara Cina ya, yang ada di daerah Wuhan sana gitu kan.
Nah, terus temen-temen tahu nggak sih, anak-anak semua tahu nggak sih sebenarnya virus corona itu berbahaya atau tidak ya? Virus corona itu kita jauhin apa tidak ya? Virus corona itu bagaimana ya cara proses penularannya gitu kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kayak teman-teman ini nggak usah takut sama yang namanya virus SARS-CoV. Itu sama aja kayak coronavirus ya, COVID-19. Virus ini menyerang beberapa anggota tubuh kita yang mengakibatkan kita menjadi sesak nafas, kita susah bernafas, kehilangan indera penciuman, lalu kita menjadi batuk, kita menjadi pilek gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman dari sini pun udah tahu si virus corona ini sebenarnya datang itu untuk apa sih? Nah, kalau menurut Ibu, jadi kayak virus corona itu mengajarkan kita untuk kita selalu hidup bersih, untuk kita selalu kayak kamu harus bersih, kamu nggak boleh kotor. Kalau dari mana-mana kamu harus langsung mandi. Kalau dari mana-mana kamu tuh harus ke kamar mandi, ganti baju. Itu gunanya, gitu kan? Itu gunanya. Kenapa ada virus itu? Nah, terus bagaimana sih Bu cara kita mencegahnya? Terus apa sih gejala-gejala yang ada pada virus corona, gitu kan? Nah, gejala-gejala yang ibu ketahui, yang Ibu tahu ya, gejala pertama itu kita demam, lalu kita batuk-batuk. Nah, setelah itu dia menghajar pernafasan kita, jadi kita tuh berasa kayak lebih sesak nafas, ya kan? Nah, kita lalu jadi batuk-batuk. Itu gejala-gejala yang terjadi pada yang kita sekiranya kita mengidap, wah terkena virus nih, virus corona gitu kan. Itu gejala-gejalanya ya. Lalu apa sih Bu? Bagaimana sih Bu pencegahannya gitu kan? Biar kita tidak tertular, biar kita terhindar dari virus Covid itu, gitu kan? Nah, bagaimana cara pencegahannya? Nah, anak-anak semua pernah dong tentunya nonton kayak iklan. Kayak sekarang banyak nih iklan-iklan yang ada di TV kayak ingat pesan ibu gitu. Teman-teman tahu kan semuanya? Anak-anak semua tahu kan? Ingat pesan ibu. Terus ada yang tahu nggak apa itu ingat pesan ibu? Oh iya, pinter kamu. 3M ya. Iya, apa sih 3M itu? Nah, 3M itu yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang pertama itu memakai masker. Ya. Teman-teman tahu kenapa kita harus memakai masker? Karena virus corona itu penularannya hanya melewati 3 pintu. Kenapa dia hanya lewat 3 pintu? Karena dia proses penularannya bisa hanya melewat percikan. Apa sih percikan itu Bu? Percikan itu dari cara kita ngomong. Kayak misalkan nih, Ibu lagi ngomong sama anak-anak semua, lalu Ibu mengeluarkan sebuah percikan, atau biasanya kita sebut air ludah ya, mungkin air ludah. Nah, itu bisa aja masuk ke tubuh teman-teman melalui apa Bu 3 pintu itu? 3 pintu itu lewat mata, hidung, dan mulut, bukan telinga. Karena nggak mungkin dong percikan itu larinya ke kanan atau ke kiri, ya kan? Dia hanya lewat tatapan muka kita. Nah, kenapa kita harus memakai masker? Teman-teman udah tahu dong kenapa orang batuk atau bersin itu dengan kita melakukan tangan seperti ini. Nah, karena dengan begini, ini adalah area yang tidak akan pernah tersentuh oleh apapun, bahkan tersentuh oleh orang lain. Makanya guna kita memakai masker adalah biar kita terhindar dari percikan-percikan pada saat orang berbicara. Kan anak-anak semua nggak tahu nih, misalkan sama temen, kalian lagi ngomong nih, tatapan sama teman-teman kalian nggak tahu kan teman kalian punya virus apa, dan kalian juga nggak tahu kan di diri kalian ada virus apa. Nah, gunanya memakai masker yang seperti itu, biar kita terhindar dari percikan yang dikeluarkan oleh si orang tersebut jika sedang berbicara. Nah, terus yang kedua, mencuci tangan. Kenapa sih Bu kita harus selalu mencuci tangan? Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena tangan ini adalah tangan yang paling sering terkena kontak dengan orang lain. Contohnya, kita bersalaman sama orang, kita tos-tosan ketemu sama teman, ya kan? Kita makan, kita megang apa aja benda-benda yang ada di sekitar kita tanpa kita tahu bahwa benda tersebut ada nggak sih virusnya, ada nggak sih kumannya, gitu kan? Nah, terus kenapa kita selalu mencuci tangan? Agar tangan kita selalu terlihat bersih.
Nah, ibu juga ingin memberitahu nih, ada beberapa langkah mencuci tangan yang baik. Nah, yang pertama, ada langkah mencuci tangan yang baik. Yang pertama, kita usap-usap tangan. Terus jangan lupa kita kayak gini. Terus kita usap-usap nih jari kita. Nah, terus kita gini, lalu gini, terus kita gini. Ini biar ujung-ujung kuku kita ini bersih dari kuman-kuman. Ini kita nggak tahu kuman kita adanya di mana, ya kan? Nah, terus lalu yang ketiga, 3M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kenapa sih kita harus menjaga jarak? Ya, yang tadi udah ibu jelaskan. Pada saat kita berbicara, setiap orang pada saat berbicara itu pasti akan mengeluarkan yang namanya percikan, ya. Percikan yang berupa air liur yang kita nggak tahu air liur itu adalah mengandung virus atau tidak, kita tidak tahu ya. Makanya guna kita menjaga jarak agar kita bisa terhindar dari yang namanya si virus corona ini. Kenapa kita harus menjaga jarak? Berapa sih Bu jarak yang aman buat kita sesama orang bertemu? Ya minimal 2 meter atau 1 meter lah, ya seginilah paling ya, segini nih, ya kan, 2 atau sampai 1 meter. Karena kan memang kalian kalau berbicara itu kan nggak harus deket-deketan kan, bisa pakai jarak gitu. Jadi untuk kita menghindar, untuk kita mencegah segala-galanya itu berawal memang dari diri kita. Kalau kita bisa mematuhi yang namanya 3M ini, insya Allah kita terhindar dari yang namanya si virus corona yang sedang marak di negeri kita ini. Itu. Nah, terus itu ya cara pencegahannya melakukan dengan 3M. Terus juga jauhin deh mulai dari sekarang nih ya anak-anak semua, kalian kan masih SMA kelas 10, masih senang-senangnya tuh yang namanya main-main, ngumpul sama teman-teman. Itu untuk sementara waktu dihindarkan terlebih dahulu biar kalian itu terhindar dari namanya virus si corona itulah gitu. Terus juga kayak jauhi kerumunan, karena kita tuh nggak ada yang tahu apa di baju nempel, apa di kerudung, entah di benda-benda yang kita pakai gitu kan, kita kan nggak tahu. Makanya itu fungsinya kita menjaga jarak, fungsinya kita menjauhi kerumunan gitu kan. Terus ya makanya itu fungsi anak-anak semua tuh jauhi dulu lah yang namanya kerumunan, gak usah namanya main-main dulu, cukup di rumah aja, gak usah keluar rumah gitu. Jaga diri anak-anak semua dan jaga lingkungan sekitar yang ada di rumah anak-anak semua, kayak ibu bapak anak-anak, terus ibu bapaknya, terus saudara-saudaranya mungkin kan anak-anak juga nggak tahu kan apa yang anak-anak bawa dari luar, apa yang orang tua anak-anak bawa dari luar, kita kan nggak ada yang tahu kan. Oke, itu ya pencegahannya. Cara pencegahannya bagaimana udah ibu jelaskan. Bagaimana, ada pertanyaan nggak nih buat anak-anak semua untuk pencegahan si virus corona ini tersendiri gitu, buat si virus corona ini sendiri gitu, ada nggak sih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh nggak ada, ya udah baik, udah berarti anak udah sedikit paham ya gitu. Terus udah kayak gitu. Oke baik, sekarang ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih penularan si virus corona itu. Oke, virus corona itu menular hanya lewat 3 pintu. Jadi sudah ibu jelaskan sedikit. Kenapa sih Bu cuma lewat 3 pintu gitu? Terus kenapa sih anak-anak tuh coba deh bayangin. Nah, cara penularannya itu lewat 3 pintu. Kenapa ibu bisa bilang lewat 3 pintu? Karena dan kenapa 3 pintu ya? 3 pintu itu cuma lewat mata, hidung, dan mulut. Kenapa sih Bu lewat mulut? Nah, kenapa sih Bu lewat hidung? Kenapa sih Bu lewat mata? Gitu kan. Nah, terus kita lewat hidung. Pada saat teman-teman berbicara, misalnya teman-teman berbicara nih sesama teman-teman kalian lah gitu ya, jaraknya deket, nggak pakai jarak gitu kan. Apa yang teman-teman anak-anak semua keluarkan dari mulut itu akan teman-teman hirup kan, itu akan teman-teman hirup tanpa sengaja. Padahal apa yang dikeluarkan dari mulut teman-teman semua itu apa gitu kan, dihirup lalu masuk lewat tenggorokan. Lalu kenapa bisa muncul jadinya virus corona? Terus kita jadi sesak nafas. Padahal virusnya itu kecil loh. Virusnya itu kan kecil ya. Kalau menurut video yang tadi ibu tayangin itu kan virusnya kecil ya. Dia itu nggak segede-gede binatang gitu kan. Masih gede binatang gitu. Nah, terus
Ya, dari teman-teman berbicara, apa yang teman-teman keluarin, itu kan kita nggak tahu apa yang kita hirup gitu. Jadi kayak makanya, terus lalu lewat mulut. Nah, percikan tadi. Virus corona itu hanya menular dari percikan. Nah, teman-teman berbicara, lalu teman-teman nggak pakai masker nih, ya kan? Teman-teman nggak pakai masker, sama-sama saling bicara, lalu teman-teman nggak ngerasa nih apa yang orang-orang keluarkan dari mulutnya, lalu teman-teman hirup juga, lalu teman-teman kemakan. Misalnya teman-teman lagi mangap, ya kan? Lagi terus teman kalian ngomong, kan? Terus nggak sengaja nih virus itu loncat, ya kan? Percikan itu loncat, masuklah ke mulut teman-teman semua, gitu. Nah, terus lewat mata. Kenapa bisa lewat mata? Karena kan indera yang paling ini tuh adalah penglihatan, penciuman, dan rasa, ya. Nah, itu yang paling utama. Jadi ya insya Allah sih kayak ibu nih pakai kacamata ya. Semoga aja, alhamdulillah, semoga bismillahirrahmanirrahim terhindar dari namanya virus corona ya. Makanya teman-teman dianjurkan itu untuk selalu memakai masker. Itulah fungsinya kenapa kita semua selalu disuruh memakai masker, ya kan? Pakai masker itu ya gunanya seperti itu, untuk menutup dua pintu terutama. Jika kita udah menutup dua pintu utama, seenggaknya udah aman buat diri kita. Kita udah menjaga jarak, kita udah memakai masker, lalu kita udah mencuci tangan, gitu kan? Kita kan nggak tahu nih mencuci tangan, terus kucuk mata. Ya kayak misalkan kalian nggak bisa ngam kalian kucuk ke mata gitu kan, ngelap mata nih misalkan kayak gini, kan kalian nggak tahu apa yang ada di tangan kalian, ya kan? Masuklah ke mata, terjadilah virus tersebut, gitu kan? Makanya gunanya 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, terus memakai masker, ya seperti itu. Seenggaknya kalian menutup dua pintu yang menurut WHO itu penyebarannya melalui 3 pintu ya, gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari ibu bagaimana cara pencegahannya, penularannya. Nah, lalu ibu akan menjelaskan apa sih bagaimana caranya biar kita terhindar dari virus tersebut yang saat itu gemar terserangkan ya di negeri ini gitu. Ya, kalian harus makan yang banyak, pertama makan makanan yang bergizi. Terus jangan lupa, jangan boleh sampai telat makan. Ibu aja kalau telat makan lapar, gimana kalian, ya kan? Terus pokoknya makan makanan yang mengandung gizi, mengandung vitamin, mengandung karbohidrat yang bagus. Seenggaknya kalian makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, nggak apa-apa nggak sempurna, seenggaknya ada lauk pauk, ada nasi, ada sayur mayur, ada vitamin, sama aja ya bu, lengkap juga, iya nggak apa-apa, gitu kan. Terus jangan lupa minum vitamin yang banyaknya juga ya, jangan sampai overdosis ya, nanti meninggal, ya kan? Ya. Terus seenggaknya kalian minum vitamin, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Nih setidaknya kalian patuhi dulu yang 3M, ya. Kalian patuhin dulu yang namanya 3M. Setelah kalian bisa mematuhi namanya 3M, insya Allah kalian terhindar dari segala virus corona. Jika memang kalian tidak berkepentingan untuk keluar rumah, lebih baik di rumah aja. Ingat kan? Kalian pasti ya anak SMA kelas 10, nggak mungkin dong yang nggak punya Instagram, yang nggak punya Facebook, yang nggak punya YouTube, ya kan? Gak mungkin kan kalian nggak punya. Pasti kalian suka lihat konten-konten tuh kayak di rumah aja. Padahal hasilnya nggak di rumah, tapi terapkan diri kalian bahwa memang enak di rumah aja. Sekarang coba kalian pikirkan bagaimana kalau misalkan kalian terkena virus tersebut. Seenggaknya keluarga kalian yang terkena virus tersebut. Kalian tahu kan dampak apa yang terjadi? Kalian tahu kan apa yang hal yang terjadi? Kayak tadi saya tampilkan bagaimana sih orang yang terjangkit virus corona dirawatnya bagaimana? Jauh dari keluarga. Bahkan yang merawat itu hanya seorang di balik jubah berhasmat, ya namanya jubah, alat pelindung diri yang lengkap seperti astronot itu, cuman dia yang merawat keluarga kalian. Karena kalau bukan kalian yang menghindar, kalau bukan kalian yang mencegah, lalu siapa lagi yang akan mencegah virus tersebut? Makanya lebih baik di rumah aja. Jika memang tidak ada keperluan apapun, tidak usah keluar rumah. Dan pesan ibu, setelah pulang dari sini kalian harus mandi, kan harus bersih, jangan lupa ganti baju. Ingat, tidak boleh menyentuh apapun sebelum kalian bersih, ya. Jadi gitu ya anak-anak.
Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak udah paham kan apa sih virus corona itu, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya, terus apa yang harus kita lakukan biar kita terhindar dari penyakit atau virus tersebut gitu kan. Oke, baik-baik anak-anak semua. Bagaimana nih materi-materi yang udah Ibu sampaikan tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin diperjelas lagi, mungkin ada yang kurang jelas dari pemahaman Ibu? Coba bagaimana ya anak semua? Oh, sudah jelas ya. Oke, baik. Kalau sudah jelas, berarti sekarang anak-anak udah paham bagaimana cara pencegahannya. Terus agar kalian terhindar semua dari segala mara bahaya, terutama virus corona yang sedang marak di negeri kita ini. Lalu pesan Ibu yang tadi sudah Ibu sampaikan, jangan lupa setelah pulang dari sini kalian harus mandi, bersih-bersih, ganti baju tanpa menyentuh apapun. Setelah kalian mandi baru boleh kalian menyapa orang tua, menyentuh dan segala macamnya. Jangan lupa, Ibu pesankan, selalu ingat 3M. 1. Memakai masker. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Ya, Ibu bawa hand sanitizer tangannya. Tapi lebih bagus lagi cuci tangan pakai sabun ya. Tapi kalau misalkan memang kalian lagi tidak ada air keran yang mengalir, nggak apa-apa, bawa hand sanitizer aja. Terus sama menjaga jarak. Jangan lupa ya, jauhi kerumunan, menjaga jarak, hindari semua hal-hal yang berbau mengandung virus corona. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada yang ingin diperjelas lagi, Ibu tutup dan Ibu akhiri kegiatan pada hari ini. Semoga kita dipertemukan dengan kegiatan-kegiatan berikutnya. Baik, Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Setelahnya kita sudah selesai dalam acara ini, kegiatan ini. Mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.